Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana judul kami yaitu peran guru sebagai pembimbing atau bimbingan pribadi sosial. Baik, sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Hijriyati sebagai dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Baik, yang pertama saya akan memaparkan pendahuluan yang dimana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan pribadi peserta didik yang berkarakter. Guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing dalam kehidupan pribadi dan sosial siswa. Pada masa remaja, peserta didik sering menghadapi berbagai persoalan, baik yang menyangkut perkembangan pribadi, emosi, maupun hubungan sosial dengan orang lain. Dalam kondisi ini, guru berperan penting sebagai pembimbing yang membantu peserta didik menemukan solusi, mengembangkan potensi diri, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, peran guru sebagai pembimbing pribadi sosial menjadi krusial dalam menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial siswa. Baik, selanjutnya yaitu poin A, yaitu pengertian bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial adalah suatu bentuk layanan pendidikan yang diberikan guru kepada peserta didik untuk membantu mereka memahami diri, mengatasi masalah pribadi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengembangkan keterampilan sosial. Layanan ini penting karena setiap siswa memiliki latar belakang, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda, sehingga mereka membutuhkan pendampingan agar mampu berkembang secara optimal. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemateri kedua. Baik, saya pemateri kedua akan melanjutkan poin B, peran guru sebagai pembimbing pribadi sosial. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pendamping yang menuntun peserta didik dalam menghadapi masalah pribadinya. Peran guru dalam pembimbing pribadi sosial antara lain yang pertama ada sebagai konselor sederhana. Guru mendengarkan permasalahan siswa dengan empati, memberikan masukan, dan membantu mereka menemukan jalan keluar. Kemudian yang kedua ada sebagai motivator. Guru mendorong siswa agar memiliki semangat belajar, percaya diri, dan sikap positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian yang ketiga ada sebagai fasilitator. Guru menyediakan lingkungan belajar yang kondusif untuk interaksi sosial dan pengembangan keterampilan hidup. Kemudian yang keempat ada sebagai teladan. Guru menjadi model yang baik dalam bersikap, berperilaku, serta menjalin hubungan sosial. Kemudian yang terakhir sebagai mediator. Guru menjambani hubungan siswa dengan teman sebaya, orang tua, maupun pihak sekolah apabila terjadi konflik. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya ada manfaat bimbingan pribadi sosial. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, membangun siswa memahami potensi diri dan mengatasi kelemahannya. Yang kedua, mengurangi masalah perilaku seperti kenakalan, konflik teman sebaya, atau kesulitan penyesuaian diri. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan empati. Yang keempat, membantu kepribadian siswa yang matang, bertanggung jawab, dan mandiri. Yang kelima, menciptakan iklim sekolah yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari peran guru sebagai pembimbing atau bimbingan pribadi sosial. Nah, kesimpulannya adalah guru sebagai pembimbing pribadi sosial memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Nah, melalui bimbingan pribadi sosial, guru membantu siswa dalam memahami diri, menghadapi permasalahan, serta meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas,
secara intelektual, tetapi juga matang dalam aspek emosional dan sosial.